kita seringkali menganggap hidup adalah sebuah perlombaan. Kita berlari mengejar harta, jabatan, dan pengakuan. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua jerih payah ini sebanding? Malam ini, kita akan merenungi sebuah perumpamaan tajam dari Rasulullah yang akan mengubah cara kita memandang dunia. Sebuah perumpamaan tentang bangkai yang akan membuka mata kita tentang nilai sejati dari apa yang kita kejar. Selamat datang di kajian sebelum tidur. Sebelum itu marilah bergabung dengan klik subscribe dan mari kita selami makna ini bersama-sama. Sejak pagi hingga malam, kita berlari mengejar pencapaian. Kita membangun karir, mengejar harta, mengejar popularitas, mengejar pengakuan dari manusia yang tak pernah puas, dan mengejar status sosial yang hanya fatamorgana. Kita habiskan waktu, tenaga, bahkan mengorbankan ketenangan jiwa dan waktu bersama keluarga, hanya demi meraih apa yang kita yakini sebagai kesuksesan. Ketika kita melihat orang lain lebih kaya, lebih terkenal, atau lebih memiliki banyak hal, hati kita terasa sempit. Kita merasa tertinggal, dan dorongan untuk berlari semakin kuat, seolah ada cambuk yang memukul punggung kita tanpa henti. Pada akhirnya, kita merasa lelah, namun sulit untuk berhenti. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak, di tengah kelelahan itu, dan bertanya, apa sebenarnya yang kita kejar ini? Apakah semua jerih payah ini sebanding dengan apa yang kita dapatkan? Apakah kita berlari di jalur yang benar? Rasulullah, seorang manusia yang paling bijak, pernah mengajarkan sebuah perumpamaan yang begitu tajam, sebuah perumpamaan yang mungkin membuat kita tertegun, bahkan merasa terhina. Perumpamaan ini membalikkan seluruh logika dunia kita, mengguncang fondasi yang kita bangun selama ini. Suatu hari, beliau melewati sebuah pasar. Di hadapan para sahabat, beliau melihat seekor anak kambing jantan yang sudah mati, bangkai kecil yang telinganya cacat. Rasulullah memegang telinga bangkai itu, lalu bersabda, "Siapakah di antara kalian yang mau membeli bangkai ini seharga 1 dirham?" Para sahabat menjawab dengan serentak, penuh kejijikan, "Kami tidak menginginkannya, ya Rasulullah." Beliau bertanya lagi, dengan nada yang membuat mereka merenung, "Apakah kalian mau jika ia menjadi milik kalian secara gratis?" Mereka menjawab, "Demi Allah, seandainya ia hidup pun ia cacat karena telinganya kecil, apalagi sekarang ia sudah mati. Kami tidak akan mengambilnya, bahkan jika ia diberikan cuma-cuma." Jawaban itu begitu jujur, begitu mencerminkan betapa rendahnya nilai seekor bangkai anak kambing yang cacat. Lalu, di puncak perenungan itu, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian." Hadis riwayat Muslim. Coba kita renungkan sedalam-dalamnya. Dunia yang kita kejar mati-matian, seluruh isinya, segala kenikmatan, harta, kekuasaan, dan popularitas, di mata Allah nilainya tidak lebih berharga daripada bangkai yang bahkan tidak kita inginkan secara cuma-cuma. Bangkai itu kotor, menjijikan, dan tidak memiliki manfaat sama sekali. Dan dunia ini, segala yang kita banggakan di dalamnya, lebih hina dari itu. Kita berlomba mendapatkan bangkai. Kita saling sikut, saling menjatuhkan, berkhianat, dan menipu, hanya demi mendapatkan sesuatu yang tidak ada harganya di sisi Sang Pemilik alam semesta. Kita rela kehilangan keimanan, melukai hati orang lain, bahkan menunda kewajiban kita kepada Allah, hanya demi sepotong bangkai yang tak bernilai. Dan anehnya, kita menganggap diri kita sukses. Kita merasa bahagia dengan bangkai yang berhasil kita dapatkan, padahal bangkai itu akan segera membusuk dan tidak akan bisa kita bawa kemana-mana. Mari kita bedah lebih dalam perumpamaan tajam ini. Mengapa bangkai? Bangkai adalah simbol dari sesuatu yang tidak memiliki kehidupan, tidak suci, dan akan membusuk. Ia tidak memiliki nilai, justru membawa penyakit dan bau busuk. Inilah gambaran dunia. Apapun yang kita kejar di dalamnya, pada akhirnya akan hancur dan menjadi debu. Tubuh yang kita rawat akan menua. Harta yang kita kumpulkan akan ditinggalkan. Jabatan yang kita banggakan akan digantikan orang lain. Semuanya fana, seperti bangkai yang akan membusuk di bawah tanah. Mengapa anak kambing yang cacat?
Rasulullah memilih bangkai yang cacat, bukan bangkai kuda yang gagah atau unta yang berharga. Ini menunjukkan bahwa bahkan di antara hal-hal dunia, ada yang cacat atau kurang sempurna. Dunia ini memang cacat. Kita mengejar kesempurnaan dalam hidup, padahal setiap kenikmatan dunia datang dengan kekurangannya. Mobil mewah datang dengan biaya perawatan yang mahal. Jabatan tinggi datang dengan stres dan tanggung jawab yang besar. Ketenaran datang dengan hilangnya privasi. Dunia ini tidak pernah sempurna, ia memang cacat sejak awal. Mengapa harganya 1 dirham dan gratis? Ini adalah puncak penghinaan. Bahkan dengan harga yang sangat murah, tidak ada yang mau membelinya. Dan bahkan ketika ditawarkan secara gratis, mereka tetap menolak. Ini adalah sindiran paling keras bagi kita. Kita, manusia, rela membayar dengan harga yang sangat mahal untuk dunia, dengan waktu, kesehatan, kedamaian, dan iman kita. Padahal Allah menganggapnya lebih rendah dari sesuatu yang tidak ada harganya sama sekali. Lalu, apa yang seharusnya kita kejar? Jika dunia ini adalah bangkai, maka apa yang berharga? Yang berharga adalah segala sesuatu yang abadi. Yang berharga adalah ibadah yang tulus, ilmu yang bermanfaat, sedekah yang mengalirkan pahala, dan amal saleh yang kita lakukan dengan ikhlas. Itu semua adalah perbekalan sejati yang akan menemani kita di alam kubur. Itu adalah aset yang nilainya terus bertambah di sisi Allah. Dunia ini hanya persinggahan, tempat kita menanam benih amal. Dan kita seharusnya tidak terlalu sibuk mengagumi keindahan ladang orang lain, hingga lupa menggarap ladang kita sendiri. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melenakan, perhiasan, dan bermegah-megah di antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat, nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Ayat ini adalah cermin yang sangat jelas. Apa yang kita kejar di dunia, pada akhirnya akan kering, hancur, dan tidak tersisa. Rumah megah akan lapuk, harta akan habis, jabatan akan usai, dan kenikmatan akan memudar. Dan yang tersisa hanyalah amalan kita. Maka, renungkanlah. Jika kamu terlalu lelah mengejar dunia, mungkin itu adalah tanda bahwa kamu sedang berlari di jalur yang salah. Allah sedang mengingatkanmu untuk berhenti, untuk membalikkan badan, dan untuk mengejar apa yang benar-benar berharga. Berhentilah mencari kebahagiaan dari apa yang Allah anggap lebih hina dari bangkai. Carilah ketenangan dari apa yang Allah cintai. Carilah keridoannya, dan niscaya kamu akan mendapatkan semua yang kamu butuhkan, baik di dunia maupun di akhirat. Jika renungan ini menyentuh hatimu, jika ia memberikanmu kekuatan untuk mengubah arah langkahmu, maka kami mengajakmu untuk bersama-sama terus belajar. Jangan lupa tekan tombol suka untuk mendukung kami. Bagikan video ini kepada mereka yang membutuhkan, dan yang terpenting, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kajian yang akan menemani tidurmu. Sampai jumpa di kajian selanjutnya, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.